ربنا بسم الله الرحمن الرحيم هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وفي كل كسر من القرآن كسوة وفي كل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناء وبكل كمال وبالكاف كلام وكرامة وباللام رزقا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاع اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر معنسا وبالقيامة الشافعة وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. ارزقنا آداء بالقلب حب الخير والسعادة وبالبشارة من الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Di kantor Adar Banyuwangi ini, insya Allah jamaah Khatmil Quran akan menyantuni kurang lebih 200 anak yatim yang sumbernya saya bacakan karena banyak sekali, mohon sabar. Yang pertama dari Pak Yos BPN Banyuwangi 10 amplop, BSC 22 amplop. BSC ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, inspirator awal untuk nyantuni anak yatim ini adalah dari teman-teman alumni atau orang-orang yang bekerja di Amerika, orang Banyuwangi. Tepuk tangan untuk BSC. Kemudian yang ketiga dari Musta'in BRI Kabat 1 amplop. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, anak-anak yang terus berjalan, yang sudah santuni dari berbagai donatur yang telah rela untuk memberikan santunan kepada anak-anak kita ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2 amplop pribadi. Unsur Muti mohon berkenan memberikan. Tambahan lagi dari Ibu Ajang Dulu saja masuk Islam. Kita berikan penghormatan untuk memberikan santunan. Tepuk tangan untuk Pak Warno. Silakan Pak Warno. Ini diikhlaskan yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Dr. Andes Warno, yang kedua
adik Khadijah dari Katolik. Anak yatim rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Kadasi. Beliaunya tidak dikenal. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para tokoh, alhamdulillah kali ini kita ngaji bersama banyak kiai yang hadir. Yang kami hormati pula Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, rekan-rekan ketua LSM, para kepala sekolah SMA, SMK, swasta dan negeri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para masyayikh, para pengurus Majelis Khatmil Quran Adzikri, para undangan dari birokrat, dari pengurus parpol, LSM, juga para guru dan seluruh yang telah hadir pada pagi hari ini. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah Khatmil Quran Adzikri yang berbahagia pada hari ini. Al-Quran diturunkan. Kepada siapa Al-Quran diperuntukkan? Kenapa Al-Quran juga disebut sebagai pembeda? Untuk membuka acara tausiah, kami persilahkan Ustadz Haji Isnaini yang berkaitan dengan materi kajian pada pagi hari ini untuk membacakan qiraatul Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil.
Salatan wassalaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi wa sahbihi anzalil qanatin. Amma ba'du. Sayyibul Bait, pimpinan Radar Pak Khalid Baya yang saya hormati dan selamat ulang tahun Radar. Para kiai, alhamdulillah kesempatan yang sangat baik ini saya merasa gembira bersama seluruh jamaah, karena kiai yang punya kriteria alim untuk urusan kitab, dan insya Allah beliau adalah yang terbaik pada konteks kitab kuning, adalah Kiai Haji Ison Dimyati. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Gus Yusuf Nuris, pengasuh Pondok Pesantren Sumber Beras yang saya hormati, Kiai Amin, Gus Kurnen, dan para kiai-kiai yang lain yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini, ketua-ketua MWC, khususnya ketua MWC Rogo Jambi, alhamdulillah para tokoh pimpinan ormas. Saya lihat ada Jamaah Tabligh, ada HTI, ada Hidayatullah, ada LDI, ada FPI, Muhammadiyah, dan yang khusus kami ingin sampaikan adalah sahabat kami Bapak Muhammad Michael. Saya nggak paham kenapa harus tepuk tangan para jamaah. Ada suatu yang rahasia di tepuk tangannya para jamaah tentu. Para jamaah pendengar radio Fis FM yang berbahagia, pemirsa JTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa mengkaji bersama. Setiap minggu kita selalu berusaha walaupun satu ayat mentelaah, mendalami dan memahami, mudah-mudahan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Para jamaah yang rahmati Allah, kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Kok tidak berbahasa Inggris atau berbahasa Mandarin? Di Al-Quran disebutkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan, membuat Al-Quran, menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu semua gampang memahami. Tetapi kenyataannya sulit bahasa Arab itu. Kenapa berbahasa Arab? Karena yang menerima wahyu adalah orang Arab, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukti bahwa Allah sangat komunikatif dengan Rasulnya. Tidak ada satupun Rasul di dunia ini yang lahir dari Eropa, yang dari Asia, termasuk yang dari Indonesia. Semua nabi-nabi itu lahir di Timur Tengah, dan tentu kita mengetahui bahasanya bahasa apa. Itu artinya bahwa Al-Quran sangat komunikatif dan sangat menghargai kepada siapa yang menerima wahyu itu. Yang kedua, kenapa berbahasa Arab? Untuk menunjukkan keaslian bahwa Al-Quran ini benar-benar turun kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apakah ada, pertanyaannya, kitab suci selain Al-Quran yang produknya asli dari bahasa asalnya? Itu menjadi pertanyaan kita. Maka dari sini menunjukkan bahwa keaslian Al-Quran
nampak jelas dari bahasa itu sendiri, asli dari bahasa asalnya. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah, ini keahliannya nanti Gus Yus seharusnya sama Gus Hisom dan Gus Kurnen. Kok bisa disebut bahwa bahasa Arab ini menjadi bahasa Al-Quran, mudah untuk difahami? Yang ahli seperti ini menjabarkan apa perbandingan bahasa Arab dengan bahasa yang lain, itu ada beliau-beliau nanti. Para jamaah yang rahmati Allah, kemudian untuk siapa sebenarnya Al-Quran itu? Kita sering mengklaim bahwa Al-Quran hanya untuk kalangan muslim, hanya untuk kalangan orang yang disebut mukmin. Tapi Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Allah menurunkan Al-Quran itu litubayyina linnas, sebagai bayan. Di dalam Al-Quran itu ada sebutan bayan. Ada lagi di dalam Al-Quran hadza basairu linnas, sebagai basair. Ada lagi disebutkan bahwa Al-Quran itu unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran itu bayan bagi manusia secara umum, basair kepada manusia secara umum, tidak hanya orang Islam. Maka pada kesempatan ini, seandainya kita mengetahui bahwa kemarin Pak Ami Santoso dari Konghucu, Pak Gede dari Hindu, dan hari ini Pak Michael dari Nasrani ikut bersama ingin mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, itu merupakan hak seluruh manusia, termasuk orang di luar Islam, berhak mengetahui isi kandungan Al-Quran, dan kita ini berkewajiban menyampaikan yang sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan. Al-Quran menyebut dirinya adalah bayan, tibyanan likulli syai'. Bayan itu adalah sumber data yang secara universal, sumber informasi yang utuh, semua ada di dalam Al-Quran. Sumber ilmu pengetahuan. Bagaimana seorang Profesor Maurice ketika melakukan penelitian terhadap jasad Fir'aun, dia pertama kali membuka Al-Quran. Dia seorang Nasrani, tetapi untuk meneliti Fir'aun dia harus membuka Al-Quran. Itu artinya bahwa Al-Quran itu bayan secara universal dalam konteks ilmu pengetahuan. Para jamaah yang rahmati Allah, bahwa Al-Quran juga mengandung banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana proses embriologi yang pernah kita sampaikan beberapa minggu yang lalu, itu juga diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga bayan itu adalah sumber data, sumber informasi, seluruh keadaan di dunia ini, dulu, sekarang, dan yang akan datang, ada semua di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa kehidupan yang lalu, seperti apa kehidupan yang sekarang, dan bagaimana prediksi kehidupan yang akan datang, tanya kepada Al-Quran. Insya Allah akan mendapatkan sumber informasi itu. Database kehidupan manusia itu ada di dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran sebagai bayan. Bayan ini bersifat indrawi, mampu ditangkap oleh akal. Makanya disebut la'allakum ta'qilun, agar engkau mampu dan gampang memahami dengan kekuatan intelektual. Bisa diindra, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa diketahui betapa Al-Quran itu. Ada yang mengatakan Quran itu sulit, Pak. Bahasanya aja sudah sulit. Off-road itu sulit. Pendaki gunung yang dikatakan hebat apabila dia mampu menyelesaikan kesulitan sampai ke puncak. Pembalap mobil F1, F1 itu berliku-liku. Kalau kita ingin menjadi manusia yang unggul, dalami lika-liku isi dalam kandungan Al-Quran sebagai bayan. Bayan itu intelektualitas, konsumsi
yang bisa ditangkap oleh indera, informasi, data, dan seluruh sumber apapun yang ada di dalam Al-Quran. Mau masalah hukum, masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah perempuan, masalah laki-laki, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, apapun saja, masalah perdagangan ada di dalam Al-Quran. Itu sebagai bayan. Yang kedua, sebagai basair. Hada basairu linnas. Kalau tadi litubayyina linnas, bayan. Al-Quran menyebutkan lagi hada basairu linnas. Basair itu pada hakikatnya adalah pemandangan, penglihatan yang mampu ditangkap oleh basir, yaitu mata hati, bukan yang bersifat konkret, tetapi yang bersifat abstrak. Maka Al-Quran itu mampu menggetarkan hati manusia, walaupun dia tidak paham tentang makna dan isi kandungannya. Apa maksudnya? Apa artinya? Ketika Al-Quran dibacakan, hati kita bergetar, itu berarti mendapatkan basair. Neil Armstrong pernah naik ke bulan, mendengar adzan, hatinya bergetar. Itu bukan karena mendapatkan bayan, tetapi mendapatkan basair. Jadi kalau pada kesempatan ini Pak Michael hatinya bergetar, itu mendapatkan basair. Jadi semua manusia berhak mendapatkan bayan dari Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran secara intelektual, dan mendapatkan basair secara spiritual. Basair itu hanya ditangkap oleh kekuatan spiritual, sementara bayan itu ditangkap oleh kekuatan intelektual. Maka umat Islam harus cerdas secara intelektual dan harus cerdas secara spiritual. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Maka Profesor Maurice akhirnya masuk Islam setelah dia mengetahui bayan Al-Quran. Pak Warno itu baca Quran nggak bisa. Pak Warno ya nggak bisa, nggak ngerti. Tapi beliau kemudian baca syahadat karena mendapatkan basair. Itu yang kedua. Jadi hak seorang manusia, siapapun, berhak untuk mendapatkan bayan Al-Quran, basair dari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Ini mempunyai 3 variabel. Hudan itu yang pertama, unsurnya adalah tentang hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua, tentang hukum-hukum, hukum kehidupan ini, termasuk hukum-hukum Islam. Yang ketiga, tentang tata krama, tentang perilaku, tentang karakter, tentang kepribadian. Maka orang-orang itu bisa mempelajari siapa sebenarnya Tuhan kita, siapa sebenarnya pencipta kita di Al-Quran, akan mendapatkan hudan, hidayah. Bagaimana sebenarnya hukum-hukum yang ada di dunia ini seharusnya diterapkan? Apakah sistem demokrasi, apakah sistem monarki, atau sistem yang lain, teokrasi dan seterusnya? Bagaimana sistem kepemerintahan kita? Bagaimana sistem kepemimpinan kita? Bagaimana sistem sosial kita? Bagaimana berdagang kita? Itu ada di dalam Al-Quran sebagai hudan, sebagai hukum-hukum. Bagaimana hukumnya riba, bagaimana hukumnya bunga dan seterusnya, ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah akhlak. Hudan sebagai akhlak, tata krama. Bagaimana kita harusnya sama istri, bagaimana kita harusnya sama tetangga, bagaimana kita harusnya sama sahabat, bagaimana kita harusnya sama pemimpin kita. Kemarin kita kupas tuntas tentang khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Maka kalau Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, tidak bisa kita klaim bahwa ini hanya untuk orang Islam. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Semua boleh mempelajari Al-Quran, semua boleh mendalami Al-Quran. Itu hak seluruh manusia. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai rasulnya orang Islam, tapi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin, nabinya seluruh manusia, kafatan linnas,
Sinergi nggak dengan Al-Quran? Al-Quran untuk seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW juga untuk seluruh manusia. Ini para jamaah yang rahmati Allah, luar biasa kalau kita mau mendalami Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai bayan bukan hanya digunakan untuk jimat, lalu dipotong, dimasukkan ke air, terus diminum airnya, dipaku di depan pintu. Bukan untuk itu, bukan untuk mantra. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini aku turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk kepada Allah, mutasaddian, dan akan pecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kalau mau, tapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan, bukan untuk mandi-mandian. Yang kedua, para jamaah rahmati Allah, lau annal Qur'an suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Seandainya ada bacaan, yaitu maksudnya adalah Al-Quran, yang bisa menggeser gunung. Kalau dibaca, gunung bergeser. Kalau mau kita baca Al-Quran, tuh gunung biar geser, bisa geser, bisa kalau mau. Au quti'at bil ardu, dan kalau mau dibaca kemudian bumi ini bisa terbelah, kalau mau. Au kullima bil mauta, atau bisa diajak kemudian orang mati berdiskusi, bisa kalau mau. Tapi bukan untuk itu Al-Quran, tapi untuk bayan, untuk basair, untuk hudan. Para jamaah yang rahmati Allah, ini para jamaah yang rahmati Allah, mari kita posisikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai basair, sebagai bayan. Tinggikan derajat Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi seluruh manusia. Para jamaah yang rahmati Allah, lalu posisi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Al-Quran bisa digunakan dan ini semuanya sebenarnya untuk seluruh manusia, maka bagaimana sebenarnya Al-Quran untuk orang-orang Islam? Para jamaah yang rahmati Allah, tadi Ustadz Isna ini telah menyampaikan, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum ma'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Untuk orang mukmin. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Tadi kan lin nas, sekarang lil muslimin, lil mu'minin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada bagiannya. Berarti yang untuk seluruh manusia ada 3 rumusnya: sebagai bayan, sebagai basair, sebagai hudan. Kalau ingin meningkat agar kita kemudian mendapatkan Al-Quran kita sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan setelah hudan agar kita mendapatkan rahmah. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Jadikan Al-Quran sebagai penerang, sebagai penjelasan segala seluruh masalah. Kalau kita ada masalah, tanyakan pada Al-Quran, sekecil dan sebesar apapun. Kita punya problem pribadi, problem sosial, problem politik, tanyakan kepada Al-Quran. Maka para jamaah yang rahmati Allah, kepribadian Nabi itu adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Kepribadian Nabi adalah Al-Quran. Kita ini kan tidak pernah ketemu Nabi, para jamaah. Betul ya? Jangankan yang nggak ketemu, yang pernah bertemu, sedara, sesaudara, itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan memusuhi. Ada orang yang tiap hari bertemu Nabi Muhammad, tahu sejak kecil, bahkan ada hubungan darah, memusuhi. Siapa itu? Abu Jahal. Kita ini aneh. Aneh enggak? Enggak pernah bertemu, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah ngaji bersama, tidak tahu mulai kecil seperti apa,
fatwa dan dakwahnya seperti apa kita nggak ngerti, tapi kita beriman kepada beliau. Yu'minuna bi lam yarawni wa yusaddiquni lam yarawni. Tidak pernah bertemu tapi beriman, tidak pernah bertemu tapi membenarkan ajaran-ajarannya. Siapa mereka ya Rasulullah SAW? Orang yang tidak pernah bertemu dengan kamu tapi beriman kepada kamu. Orang yang tidak pernah bertemu dengan kamu tapi kemudian membenarkan ajaranmu. Ulaika ikhwani, itulah saudaraku. Kita tidak hanya umatnya Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita ini saudaranya Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah rahmati Allah, mari kita baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad adalah kepribadiannya Al-Quran. Kita juga mudah-mudahan bisa mendalami dan memahami Al-Quran. Ya Nabi salam, begitu bersama-sama dengan adik-adik kita yang tuna netra dan tuna daksa. Ini spasi biar kita nggak jenuh ya Pak ya. Ya Nabi salam alaika. Bersama-sama Ibu ya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. aku rindu Ya Rasul bertemu Kau ya Rasulullah. salam alaika. Aku ingin sekali Ya Habib berjumpa denganmu ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Ya Allah, kita tentu rindu bertemu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat orang lain, kalau seluruh manusia mendapatkan bayan, dan itu haknya setiap manusia lalu mendapatkan basirah sebagai tiap-tiap manusia, lalu juga mendapatkan petunjuk, itu hak oleh setiap manusia. Maka ketika di dalam Al-Quran disebutkan wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan, meningkat kemudian warahmah. Artinya apa? Orang yang telah mendapatkan bayan, orang yang hatinya bergetar karena mendapatkan kekuatan basirahnya dan mendapatkan petunjuk, tahu tentang rambu-rambu bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana kemudian agama itu sebenarnya, bagaimana hukum-hukum Allah, dan bagaimana kepribadian yang baik itu, kemudian dia akan meningkat, mendapatkan rahmah. Oleh karena itu orang yang telah mendapatkan bayan Al-Quran, hudan dan petunjuk dari Al-Quran, basair dari Al-Quran, dan yakin kepada Al-Quran, ketika dia yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian mengamalkan sebagai pedoman hidup, dia akan mendapatkan rahmah. Dia akan mendapatkan rahmah. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Maka kemudian wahudan rahmah. Orang yang belum mendapatkan rahmah hanya berhak atas bayan, basair, dan hudan. Tapi kita semua yang telah meyakini Al-Quran sebagai wahyu, sebagai kitab suci, adalah kita mendapatkan rahmah. Kemudian wa busyra, kabar gembira. Lalu kita berorientasi bahwa hidup kita yang sebenarnya adalah di akhir. Orang yang telah yakin kepada Al-Quran,
lalu dibaca, lalu didalami, lalu difahami, lalu diamalkan, kemudian dijadikan pedoman agar dia hidup tenang di dunia sampai ke akhirat, dia mendapatkan rahmah dan mendapatkan busra lil muslimin. Orang yang disebut muslim ber-KTP Islam itu adalah orang yang sudah yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Orang yang sudah yakin kepada Al-Quran lalu pingin selamat akhiratnya dengan Al-Quran, itu mendapatkan busra, kabar gembira. Itu adalah muslim. Kalau kita ingin meningkat dari muslim menjadi mukmin, maka harus ditambah, Al-Quran harus dijadikan ma'idatun mir rabbikum, harus dijadikan satu prinsip bahwa kita ini boleh menerima peringatan, boleh menerima nasihat, boleh menerima kritik dan masukan, dan kritik yang benar, masukan yang benar, nasihat yang benar hanya dari Al-Quran. Bahkan kita boleh cinta kepada seseorang, boleh termasuk nggak senang kepada seseorang, asalkan semuanya berdasarkan Al-Quran. Iyyakum an tuhibbu ahada au takrahuhu illa ba'da ardi af'alihi alal kitabi wa sunnati. Silakan, hati-hati kau ketika kau mencintai seseorang dan bahkan tidak senang kepada seseorang, boleh illa ba'da ardi af'alihi alal kitabi wa sunnati, setelah kau tahu bahwa, setelah kau judicial review bahwa dia perilakunya, ucapannya cocok menurut Al-Quran. Contoh orang yang cocok menurut Al-Quran, orang yang suka memberi, orang yang suka memaafkan. Pak, bagaimana kalau tidak beragama Islam suka memberi? Berarti sudah melaksanakan ajaran Islam itu. Seperti Pak Mekeling yang suka memberi, sound system disumbang, beras sumbang, itu sudah mengamalkan. Tinggal rahmanya saja, jangan keras-keras. Jadikan Al-Quran itu sebagai penasihat kita. Penasihat kita bukan pengacara. Pak Haji Ipung mana? Nah, Pak Haji Ipung berdiri, itu pengacara itu. Coba. Penasihatnya bukan ini. Penasihat kita yang mampu memberikan peringatan kita. Kalau ada problem, tanya kepada siapa? Tanya kepada Al-Quran. Itu seorang mukmin. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur. Apabila kita sumpek, Bu, susah, rumpet, jangan ke mall, jangan ke watu dodol. Selesaikan kesulitan-kesulitan dan ketidaktentraman hati itu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai obat penawar hati yang susah. Maka orang-orang yang mendalami Al-Quran, yang memahami Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, dipastikan tidak akan pernah pikun, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah mengeluh dalam kehidupan ini. Kenapa kita sering mengeluh dalam kehidupan ini? Karena kita memang tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Pengeluh itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Sambat, gitu. Pengeluh. Bahasa Indonesia apa pengeluh? Ini para jamaah yang rahmati Allah. Kemudian rahmah. Nah, wahudan wa rahmah. Ini orang-orang mukmin. Lil mu'minin. Ma'idatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ini khusus orang mukmin. Kalau orang muslim cuma yakin doang, yakin saja tapi jarang mengamalkan, itu muslim. Kalau mukmin mengamalkan. Kalau mukmin mengamalkan, kalau muttaqin seperti apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia sama sekali tidak ragu bahwa Al-Quran itu yang paling benar. Sama sekali. Bibitnya ragu itu tidak ada. Kalau syak itu ragu, keraguan yang separuh-separuh. Ya kadang yakin, kadang ragu. Tapi kalau roy itu artinya adalah bibitnya ragu aja nggak ada. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang sama sekali tidak ragu kepada Al-Quran. Ini para jamaah yang rahmati Allah.
Nah, orang-orang muslim itu Pak Mekel, ketika menerima Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran, summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Allah mewariskan Al-Quran, istofaina, kepada yang terpilih, min ibadina, dari hamba-hambanya. Tapi kemudian yang telah diberi Al-Quran, yang yakin kepada Al-Quran, yang percaya kepada Al-Quran, yang sudah menyandang status muslim itu, pertama ada kelompok zolimul linafsih, yakin tok tapi gak ngamalno, diwocot tok tapi gak diamalkan. Banyak gak itu? Ayo Pak, jujur, sakjane kula kalian jenengan wong Islami ngerti Al-Quran ora? Jerone, isine, karepe, semras apa mboten? Jujurlah padaku, ibu-ibu. Sakjane kula kalian jenengan, kula termasuk loh ya. Itu sebenarnya kita seorang muslim itu yang yakin kepada Al-Quran, sakjane ngerti karepe Quran apa mboten sih sakjane? Bapak sebelah sini. Nah, itu kriteria orang muslim yang dipilih oleh Allah, istofaina, tapi zolimul linafsi, zolim, yakin kepada Al-Quran tapi gak ngerti. Ini yang ngomong Al-Quran loh ini, bukan saya. Kita ini baca tok Al-Quran, gak ngerti maksudnya, gak ngerti tujuannya, gak ngerti karepe, zolim. Tapi mlebu surga bagi dolim ini. Bondone cuma ya, cuma mlebune neraka rodok suwi. Zalimul nafsi, kriteria pertama. Coba kita termasuk kriteria yang berapa ini? Kriteria pertama adalah zalimul nafsi, Pak Ketua Kadin. Iki koyoke termasuk sing ngomong barang. Apa orang Islam kok kepribadiannya kasar, kok ngamuan kok? Ya karena nggak paham Al-Quran. Oleh paham Al-Quran tidak. Kalau kita ini sebelum orang itu salah minta maaf, kita maafkan dulu kok menurut Al-Quran. Iya dong. Kalau punya duit belum masuk rumah, kasih orang dulu kok. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Kita kan nggak masuk dulu, dibankkan dulu, dibungakan dulu, baru bunganya diambil sedikit kasihkan orang. Yang kita kasih kepada orang kan sisa-sisa, sering sisa-sisa. Sisane kelambi dikene wong, sisane duit nang dompet dikene wong, kan ngoten, sisa-sisa. Terus itu dianggap muslim, bukan itu zalimul nafsi. Wis ngaji ngene bapak, iki kula ngiling awak kula ya, Mbak. Nggih Bu nggih. Wis engkres. Enggak iso engkres awake dhewe. Soalnya ternyata masuk kategori zalimul. Yang kedua, muqtasid. Wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasidun adalah orang yang tengah-tengah. Yo gak maju, yo gak mundur. Yo diwaca, dimaknai, difahami, cuman gak diamalkan. Gawe dalil-dalil tok. Ngomong tok, dadi mubalik dadi dai kados kula niki. Ngomongin, tapi kelakuannya gak cocok, Bek. Nah niku muqtasid. Omongi lek dalil enak. Lek nerjemahno Quran enak, tapi omongnya gak cocok kelakuan ini. Kabur maqtan indallah antakulu malah. Itu muqtasidun. Jadi kalau ada orang suka ngomong gak cocok dengan kelakuannya, celuk ae muqtasid. Itu para jamaah rahmati Allah. Mau tahu yang ketiga? Peringkat yang tertinggi orang yang yakin kepada Al-Quran adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang berlomba-lomba tiap harinya ingin berusaha mengetahui apa sih di ayat ini, apa sih maksudnya dan bagaimana tujuannya, lalu berusaha mengamalkan, itu adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Alhamdulillah, insya Allah, walaupun kita termasuk golongan zalimul nafsi, setiap minggu kita walaupun satu ayat kita mencoba memahami, mencoba mendalami, terus mengamalkan. Anak yatim termasuk, gitu. Coba di Al-Quran disebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yata. Ngamalkan tadi kan sudah. Termasuk yang ngasih tonton tadi itu. Wal masakin. 1 ton untuk orang duafa, 1 ton. Nah itu ngamalkan sudah itu. Setiap minggu, dah oleh tiap hari.
Gus, kalau tiap hari baca Quran itu kayak apa nanti? Nanti tolong disampaikan ya Gus. Ini yang tahu kan Gus 2 ini Gus semua ini Pak. Gus Kurnen sama Gus Kiai Som itu bukan Kiai sebenarnya Gus. Gus itu lebih tinggi pangkatnya daripada Kiai. Karena yang dimanja oleh Kiai adalah mesti Gus, makanya pangkatnya lebih tinggi. Sebab putranya Kiai. Pokoknya kita tidak boleh ngelamak kepada Gus. Masuk? Para jamaah rahmat Allah. Begitu para jamaah ya, begitu. Pak, kalau ada orang Islam masuk kriteria dhalimul li nafsi, apakah muqtasidun, apakah sabiqun bil khairat? Lalu kita koreksi. Ada orang kemana-mana hanya bawa Al-Quran, tapi gak ngerti karepe. Itu di Al-Quran disebutkan ya. Disindir oleh Al-Quran. Matalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang yang menerima Al-Quran tapi terus gak ngamalkan, iku koyo himar. Himar itu adalah hewan yang paling bodoh di dunia. Yuhmilu asfaro. Seperti himar. Himar itu kayak kuda, modelnya tapi pendek, kecil. Ya. Keledai. Oh, keledai. Keledai pendek, kecil, terus bawa buku banyak. Nggak ada yang pinter orang. Ada orang kemana bawa kitab, bawa Quran disuwun, tapi gak pinter-pinter, gak diamalkan, gak difahami. Itu namanya apa? Himar. Wahai para himar, termasuk saya ini. Kalau kita tidak mau mendalami dan memahami Al-Quran, kita ini disinggung. Himar katanya. Kira-kira tak wong muslim sing model ini ono orang ya kira-kira. Saya tidak ngomong banyak, tidak ngomong ada loh, sampean yang jawab. Maka para jamaah rahmati Allah, Pak Mekel, ada ayat begini Pak Melbunya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Sebagian manusia itu ada yang nggak mengerti Al-Quran, padahal muslim. Itu kalau nggak ngerti, itu hidupnya itu amaniyah, angan-angan. Prinsip kehidupannya itu angan-angan dan prasangka. Iki kira-kira bener iki wis. Ibadah ini kira-kira bener wis. Nek lungguh ini kira-kira bener. Kira-kira bener iki. Banyak nggak orang Islam yang menganggap kebenaran itu berdasarkan kira-kira? Orang yang tidak berdasarkan Al-Quran itu hidupnya berdasarkan kira-kira dan berdasarkan angan-angan. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Yang lebih parah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari ini semua. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton. Kalau ada orang setelah menerima pendapat, setelah menerima nasihat bahwa ayat ini dari Allah, lalu dia lepas, tidak mau menjalankan, fansalakha minha, melepas sistem, melepas cara hidupnya dari Al-Quran, tidak menggunakan pedoman Al-Quran, cara berpolitik, cara berpartai, cara berorganisasi, cara bergaul, tidak menggunakan pedoman Al-Quran, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dia tidak hanya terganggu oleh setan, tidak hanya digoda setan, tapi kemudian dia akan diikuti oleh setan. Setan akan menjadi pengikutnya, bukan kita ikut sama setan. Lho lek kene iku lho wis dadi pimpinan setan. Setan nganggur pun, maka setannya banyak yang pensiun sekarang ini. Wis aku leren dadi setan apa? Wis aku ati nggodho. Lho apa kang nggodho? Iku menungso lebih tepat aku kok ngono. Jamaah rahmatullah. Itu faat bahus syaitan. Mari kita berdoa bersama doa Al-Quran. Ya, itu doa Al-Quran itu.
Allahumma arhamna. Kemudian kita mendapatkan berkah dari Allah. Sedikit aja, yang penting kita doa bersama ya. Menghilangkan kejenuhan. Tinggal satu episode lagi ya. Tidak bisa memberi hal yang bersifat material, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan kepada hati kita, kegembiraan pada hati kita. Yang terakhir para jamaah rahmati Allah, lalu apa sebenarnya fungsi Al-Quran? Ibu-ibu yang saya hormati, fungsi Al-Quran akhirnya kalau kita ringkas semua ada 7. Singkat saja ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alan nasbi. Fungsi yang pertama adalah menjaga keturunan. Coba, wala taqrabuz zina. Kita kan tidak boleh berzina. Seandainya zina itu tidak dilarang, kita ini keturunan siapa kira-kira? Al-Quran bicara tentang keperdataan, urusan pernikahan. Nikah itu menjadi penting karena biar jelas keturunannya. Iki bapak MBU anaknya kok gak podo rupanya, sing situ bangir, sing situ enggak. Iki anaknya sapa saja ini? Maka Al-Quran itu menjaga dan memelihara keturunan manusia. Itu yang pertama. Saya nggak perlu banyak jabarkan. Yang penting seperti itu nomor 1. Yang kedua adalah al-muhafadzatu 'alal aqli. Menjaga kemerdekaan berpikir. Kita ini disuruh berpikir apapun boleh. Diajak cerdas. Al-Quran itu katanya Gus Yus kadang-kadang naik ceritanya, tiba-tiba turun. Kadang-kadang sambung, kadang-kadang nggak sambung dengan ayat satu dengan ayat yang lain. Kita itu biar mikir, dikasih bahasa Arab yang sulit itu biar mikir. Dipinter no pulau kali jenengan sedaya. La'alakum ta'aqilun. La'allahum yatafakkarun. Agar kita ini pandai. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an intelektualitas kita agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Itu yang kedua. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah al-muhafadzatu 'alan nafsi. Menjaga jiwa. Kita tidak boleh membunuh satu dengan yang lain. Haram hukumnya kalau tidak dalam keadaan perang. Jangankan membunuh manusia, membunuh hewan pun dalam Islam diatur harus dengan bismillah. Dijaga, jiwa kita dijaga oleh Al-Quran, keturunan kita dijaga oleh Al-Quran, akal kita dijaga oleh Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-muhafadzatu 'alal mal. Harta kita dijaga oleh Al-Quran. Satu-satunya para jamaah kitab suci di dunia yang ada tentang hukum waris adalah hanya Al-Quran. Tanya Ustadz Manan, itu pengacara juga. Pengacara yang pakai jenggot satu-satunya di Banyuwangi, Pak Ustadz Manan. Pak Ustadz, zaman berdiri ini dari jamaah tabligh. Berdiri sebentar aja Ustadz, biar kenal. Nah, ini jamaah tabligh. Jangan dicurigai karena Pak Jenggot tidak boleh. Ini jamaah tabligh ini. Sunnah karena pakai jenggot sunnah. Saya makanya pakai jenggot niru Ustadz Manan. Cuman sedikit jenggotnya. Yang banyak jenggotnya Pak Abdullah saja. Cuman karena asisten sekarang tidak berani. Ini sebentar lagi mau jadi pengurus partai katanya. Katanya begitu. Yang keempat tadi ya Pak ya, al-muhafadzatu 'alal mal. Menjaga harta. Coba
Saya ini pengacara juga. Ketika ada orang di luar agama Islam mempersoalkan waris, itu hukumnya di kitabnya nggak ada. Akhirnya menggunakan hukum BW. Tahu BW? Tahu saudara? Itu tanya Pak Hakim Pengadilan Agama. Pak, mohon Pak, berdiri sebentar ya, biar kenal. Ini Hakim Pengadilan Agama. Betul ya Pak? Nah, yang ada faraid ya Pak. Faraid. Harta kita ini dijaga oleh Al-Quran. Kalau punya istri 2 kayak apa, kalau istrinya 3 kayak apa, kalau istrinya 4 kayak apa, hartanya mewarisnya kayak gimana, itu ada. Kalau nggak punya anak gimana, kalau anaknya 1 laki, yang 1 perempuan gimana, ada di Al-Quran itu. Hati-hati yang punya istri lebih dari 2 itu caranya ngatur harus ngerti ilmu faraid. Yang punya bakat nikah lagi itu Gus Kurnen, Gus Yus. Saya ini sudah diizinkan, cuma nggak bakat. Ada yang bakat tapi nggak berani sama istrinya. Gus Isom. Tanya sama Gus Isom. Biar nggak tegang. Ya. Saya nggak berani gojol Pak Kadafi karena ibu datang. Yang kelima, fungsi Al-Quran yang kelima, al-muhafadzatu alad din, menjaga agama. Kita bebas beragama. Pak Michael mau agama Nasrani bebas, dijaga oleh Islam. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tidak ada paksakan untuk masuk agama Islam. Tidak boleh maksa-maksa Pak Michael masuk Islam. Tidak boleh Pak Michael. Nggak boleh. Perkara Pak Michael sendiri mau, itu urusannya Pak Michael. Loh, saya pernah diskusi sama Pak Michael. Pak Michael mengatakan, saya jangan dipaksa-paksa. Perkara hati saya hanyut, itu urusan saya dengan Allah. Gitu Pak Michael. Ya, Pak Michael nggak pernah gitu ya Pak. Loh, nggak percaya. Sampai aku nggak percaya. Nggak bohong ini. Ngangguk beliau ini. Ada kemerdekaan beragama. Coba Pak, luar biasa nggak Al-Quran ini? Dijaga agamanya, dihormati agama lain, dijaga, gak boleh kita maksa-maksa. Ojo wis iku agamane beda kan. Al-Quran jaga. Coba aja Pak Michael. Yang keenam, al-muhafadzatu 'ala daulah, yang dijaga adalah negara. Negara ini dijaga. Baldatun, coba dijaga. Al-Quran itu fungsinya juga menjaga negara. Yang terakhir, al-muhafadzatu 'alal karamah, menjaga kemuliaan manusia. Coba ibu-ibu kalau nggak nutup aurat kayak apa coba? Mulia nggak kira-kira? Katanya Gus Yus kemarin waktu pengajian, profesor itu udine mbek bojone, sebab sing ngerti rahasiane bendinane iku bojone. Ana profesor bodho ndadak iku gara-gara diketak sing wedok. Karena kemuliaan laki-laki itu yang tahu adalah Pak Dola itu kan kereng ketika jadi kepala dinas Bank Linmas. Tapi lek ketemu istrinya, oh anu aja. Kemuliaan kita ini dijaga, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani wa laqad karramna bani Adam. Sungguh Allah itu memuliakan keturunan Adam. Maka Al-Quran itu dalam rangka memuliakan manusia, dikasih pedoman cara bergaul. Ya apa carane nang wong tua, ya apa carane nang tonggo, ada semua agar kita mulia. Daniyo lek kabeh itu terus gak kelambian. Kita disuruh pakai baju untuk menutupi aurat kita, itu untuk memuliakan. Kita nggak boleh ngomong sembarangan. Kita nggak boleh loh ngomong bertindak kalau kita nggak tahu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh bertindak, bersikap, berpikir tanpa kita ini mengetahui ilmunya dari mana, asalnya dari mana, dan seterusnya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan sebuah hadiah. Saya akan kasih door prize kepada Pak Michael. Nah, sebuah puisi Pak Michael. Untuk Pak Michael, tapi Pak Michael jangan di sana.
Taruh di sini Pak Mikal. Nah, pindah sini Pak Mikal. Sudah, ayo sini, tidak apa-apa. Sekali kan. Lek urusan yang ini sampai kudu manut Pak. Izun, sini Zun. Nah, ya, nah, ini hadiah puisi untuk Pak Michael dan untuk pimpinan Radar Bapak Khalid Bayar. Setelah menjadi mukmin, setelah mukmin menjadi muttaqin. Mudah-mudahan kita mendapatkan busyra, yaitu kabar gembira. Insya Allah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabrimu nisa wa fil qiyamati syafi'ah wa ala sirati nura wa fil qiyamati rafiqah wa ilal jannati rafiqah wa ilal nari sitra wa hijabah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, limpahkanlah rahmat-Mu kepada semua yang hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka hari ulang tahun Radar ke-13. Ya Ghafar, Ya Sattar, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa kita semua. Wabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.